pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari matematika wajib, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita mulai saja. Pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY lebih dari C, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari C, dan AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, karena kita berbicara tentang pertidaksamaan, maka di sini ada tanda ketidaksamaan, gitu ya. Kalau di sininya sama dengan, berarti kita berbicaranya tentang persamaan. Nah, kalau kita lihat di sini pertidaksamaan linear dua variabel. Dua variabel, variabelnya itu siapa? Variabelnya itu X dan Y. Ya, di sini ada dua variabelnya, X dan Y. Kemudian, nilai A ini apa? A ini merupakan koefisien dari variabel X. Kalau B itu koefisien dari variabel Y. Sedangkan C ini adalah konstanta. Nah, bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ini dibatasi oleh garis. Garis apa? Garis AX ditambah BY sama dengan C. Nah, dibatasinya dengan garis ini. Oke. Kemudian, langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan linear. Yang pertama, kita menggambar dulu grafik AX ditambah BY sama dengan C. Misal diketahui pertidaksamaan linearnya itu AX ditambah BY, misal di sini lebih dari sama dengan C gitu ya. Maka kita menggambarnya itu grafik AX ditambah BY sama dengan C. Kita menggambar grafik persamaannya dulu. Nah, grafik persamaannya ini kita gunakan sebagai batas daerahnya. Kemudian, yang kedua, kita akan selidiki. Kita selidiki daerah himpunan penyelesaian yang dimaksud. Apakah daerah himpunan penyelesaian atau yang biasa kita sebut dengan DHP, apakah DHP-nya itu berada di sebelah kiri, di sebelah kanan, di atas atau di bawah garis batas yang telah kita lukis di langkah nomor 1 ini. Nah, cara menyelidikinya bagaimana? Cara menyelidikinya, kita mengambil salah satu titik sembarang. Misalkan X0, Y0 gitu ya. Kita ambil salah satu titik sembarang. Kemudian, titik sembarang itu kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui. Kita substitusikannya ke pertidaksamaannya ya, ke bentuk pertidaksamaannya yang diketahui. Nah, jika nanti hasilnya bernilai benar, ya, jika diperoleh pertidaksamaan yang bernilai benar, maka daerah pada titik tersebut, pada titik sembarang itu, merupakan himpunan penyelesaian. Sedangkan, jika diperoleh pertidaksamaan yang bernilai salah, maka daerah pada titik tersebut bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, setelah kita sudah mengetahui daerah mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian, kita arsir. Setelah itu kita arsir daerah penyelesaian yang dimaksud. Nah, sebagai catatan di sini, daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang diarsir ya. Jadi daerah yang bukan penyelesaian itu tidak perlu diarsir. Yang diarsir hanya daerah yang merupakan penyelesaiannya saja. Kemudian, jika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka grafiknya putus-putus. Nanti garis grafiknya itu putus-putus. Jika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau kurang dari. Namun jika tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka grafiknya tidak putus-putus. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, grafiknya tidak putus-putus. Tetapi kalau tidak ada tanda sama dengannya, grafiknya putus-putus. Oke, kita lihat contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut pada bidang kartesius.
Pertidasamaannya 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Dengan x dan y adalah anggota bilangan real. Oke, langkah yang pertama tadi apa? Langkah yang pertama, kita menggambar dulu grafik 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang tadinya 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Yang akan kita gambar yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, kita buat persamaan dulu. Cara menggambarnya bagaimana? Yang pertama, kita menentukan dulu titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x sama saja, nilai y-nya sama dengan 0. Nah, nilai y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Disubstitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, kita substitusikan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 0. 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Maka yang kiri 3x ditambah 0 gitu kan. 2 dikali 0 itu 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. Maka kita dapatkan nilai x-nya berapa? Nilai x yaitu 6 dibagi 3. Ya. Nilai x-nya yaitu 2. Jadi ketika y sama dengan 0, nilai x-nya 2. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x yaitu titiknya berapa, berapa? 2,0. Gitu. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y itu artinya nilai x-nya sama dengan 0. Nah, seperti cara yang di atas, x sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y. Oke. 3x ditambah 2y sama dengan 6. Sekarang yang 0 adalah nilai x-nya. 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 6. 0 ditambah 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6. Maka y-nya berapa? Maka nilai y sama dengan 6 dibagi dengan 2. Nilai y-nya sama dengan 3. Ketika x sama dengan 0, nilai y-nya 3. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu y yaitu 0,3. Nah, kedua titik ini akan kita gambarkan pada bidang kartesius. Di sini sudah ada bidang kartesius ya. Kemudian kita tentukan titik yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2,0. 2,0 di mana? Nilai 2 di sini. 2,0 berarti kan di sini. Nah, di sini 2,0. Kemudian 0,3. 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini titiknya. Nah, maka grafiknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah garis lurus. Kenapa? Karena kita berbicara tentang linear, maka bentuknya adalah garis lurus. Ini disebut dengan grafik 3x ditambah 2y sama dengan 6. Ya, kita berbicara tentang persamaannya dulu. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan menyelidiki daerah himpunan penyelesaian yang dimaksud. Oke. Tadi yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini, ya kan? Sekarang bagaimana cara menyelidikinya? Kita gunakan uji titik. Maksudnya uji titik itu apa? Kita mengambil titik sembarang. Kita mengambil titik sembarang yang berada di kanan garis ini ya, di kanan garis ini, atau di kiri, salah satu saja. Nah, misal kita akan mengambil yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri. Kita ambil yang mudah. Misalkan titik apa? Titik yang mana? Yaitu titik yang ini. Nih,
yang tanda merah ini. 0,0. Misalkan kita ambil salah satu titiknya yaitu 0,0. Ambil sembarang titik, misalkan titiknya 0,0. Kemudian 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan ya. Sekarang kita mensubstitusikannya ke pertidaksamaan. 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Titiknya adalah 0,0, maka nilai x dan y kita ganti dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari sama dengan 6. Hasilnya berapa? 3 kali 0 itu 0. 2 kali 0 itu 0. Lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0 itu 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, kita lihat 0 lebih dari sama dengan 6. Apakah ini merupakan pernyataan yang benar? Ternyata pernyataan ini salah ya. Karena 0 itu lebih kecil dari 6, bukan lebih dari. Nah, karena pernyataan ini salah, maka daerah yang berada di kiri grafik ini, ya, yang berada di garis ini, bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Maka yang merupakan daerah penyelesaiannya mana? Yang di sebelah kanan, kanan atas ini. Nah, maka kita arsir, daerahnya kita arsir. Seperti ini. Nah, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian yang sudah kita arsir ini, yang kita sebut dengan DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Jadi, daerah yang berada di kanan grafik merupakan daerah himpunan penyelesaian dari 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Oke, sampai di sini paham ya? Yang kita arsir yaitu daerah himpunan penyelesaian. Yang tidak diarsir bukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita lihat contoh yang lain, nomor 2. Contoh nomor 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut pada bidang kartesius. Oke, kita masih sama, diminta menentukan DHP dari pertidaksamaan linear 4x dikurang 3y kurang dari negatif 24. Dengan x dan y-nya merupakan anggota bilangan real. Oke, langkah yang pertama yang akan kita gambar yaitu grafik 4x dikurang 3y sama dengan negatif 24. Oke, kita gambar dulu grafik persamaannya. Maka yang pertama, sama seperti tadi, kita menentukan titik potong dengan sumbu x. Sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Oke, 4x dikurang 3y sama dengan negatif 24. Nilai y-nya 0, 4x dikurang 3 dikali 0 sama dengan negatif 24. 4x dikurang 3 kali 0 itu 0 sama dengan negatif 24. Maka 4x sama dengan negatif 24. Berapa hasilnya? Maka nilai x-nya yaitu negatif 24 dibagi dengan 4. Nilai x-nya ketemu negatif 6. Nah, ketika y sama dengan 0, nilai x-nya sama dengan negatif 6. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu x yaitu x, y negatif 6,0. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Artinya nilai x-nya sama dengan 0. Oke, kita substitusikan. 4x dikurang 3y sama dengan negatif 24. 4 dikali 0 dikurang 3y sama dengan negatif 24. 4 kali 0, 0. Dikurang 3y sama dengan negatif 24. Maka di sini negatif 3y sama dengan negatif 24. Maka nilai y-nya sama dengan
Negatif 24 dibagi dengan negatif 3. Berapa? Y sama dengan 8. Positif 8 ya. Negatif dibagi negatif itu positif. Ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 8. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y yaitu 0,8. Oke, kita gambarkan kedua titik ini pada bidang kartesius. Kita tentukan. Yang pertama adalah negatif 6,0. X-nya negatif 6, Y-nya 0. Maka titiknya di sini. Di sini ya. Kemudian yang kedua 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Titiknya di sini. Oke, kita gambarkan grafiknya. Nah, seperti ini. Ini merupakan grafik dari 4X dikurang 3Y sama dengan negatif 24. Oke, setelah itu kita selidiki daerah himpunan penyelesaian yang dimaksud. Tadi kita mendapatkan grafiknya seperti itu, grafik persamaannya ya. Grafik persamaannya seperti ini. Kita gunakan lagi uji titik. Nah, kalau yang tadi di nomor 1 kita mengambilnya kan 0,0 gitu ya. Nah, kita di sini bisa ambil 0,0 juga sebenarnya yang ada di sebelah kanan grafik ini, tapi kita coba yang berada di sebelah kiri grafik, salah satu titik ya. Kita coba, misalkan kita coba di titik mana? Negatif 3,6. Negatif 3,6, titiknya berada di sini. Ya, ini yang akan kita uji titiknya. Oke. Ambil sembarang titik, misal kita tadi ambil titiknya negatif 3,6, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaannya yaitu 4X dikurang 3Y kurang dari negatif 24. Kita substitusikan 4X dikurang 3Y kurang dari negatif 24. X-nya kita ganti dengan negatif 3. Ya, negatif 3,6 ini. Negatif 3,6. Dikurang 3 dikali Y-nya 6. Kurang dari negatif 24. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Negatif 3 dikali 6, negatif 18. Kurang dari negatif 24. Negatif 12 dikurang 18, negatif 30. Kurang dari negatif 24. Nah, negatif 30 kurang dari negatif 24. Ini pernyataan yang benar atau salah? Ternyata ini pernyataan yang benar gitu. Maka daerah yang kita arsir yang ada di sebelah kiri grafik persamaan ini, ya kan? Oke, kita arsir. Nah, seperti itu. Daerahnya kita arsir. Tapi kita ingat lagi, di sini kita sudah menemukan DHP-nya. Nah, kita ingat lagi, pertidaksamaannya yaitu kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengannya tadi garis grafiknya itu putus-putus atau tidak putus-putus. Ayo, kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Maka seperti ini. Nah, garisnya putus-putus. Kemudian, daerah arsiran yang kita sebut sebagai DHP. DHP dari siapa? DHP dari 4X dikurang 3Y kurang dari negatif 24. Oke, sampai di kedua contoh soal ini sudah dimengerti ya. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau di sini kita hanya belajar satu pertidaksamaan saja, nanti di video berikutnya kita akan belajar lebih dari satu pertidaksamaan yang akan kita gambar dalam satu bidang kartesius. Oke, terima kasih.